Bagaimanakah cara kita mengatasi rasa takut dan fobia? Manfaat sholat ke-74, Daily Motivations untuk Pribadi Unggul. Bersama Ustadz Maman Abdurrahman, Direktur Pesantren Dakwah Nurul Hikmah. Kontak 0817 229244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini, kita dapat kembali bertemu dalam kajian tafsir tematik kita. Saya melihat begitu banyak wajah-wajah berseri yang hadir, baik secara langsung maupun melalui media digital. Semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Tahukah Anda, terkadang saya mendapat pertanyaan yang menarik dari jamaah. Ustadz, saya ini punya fobia ketinggian. Setiap naik lift ke lantai 20, rasanya jantung mau copot. Apa solusinya ya? Subhanallah, pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan modern kita. Mari kita kupas bersama bagaimana sholat bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai ketakutan dan fobia dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Coba kita renungkan bersama jemaah sekalian. Ayat ini berbicara tentang gemetar. Tapi gemetar yang berbeda. Ini adalah getaran spiritual yang justru membawa ketenangan. Ibarat smartphone kita yang bergetar, bukan karena rusak, tapi karena ada notifikasi penting. Dalam sholat, kita menemukan formula sempurna untuk menghadapi ketakutan. 1. Takbir Allahu Akbar mengajarkan kita bahwa Allah lebih besar dari segala ketakutan kita. Bayangkan, ketika kita takut naik pesawat, bukankah yang menciptakan pesawat dan hukum gravitasi jauh lebih besar? Ada yang pernah merasa takut presentasi di depan umum? Nah, ketika kita sujud, kita justru berada dalam posisi paling rentan secara fisik. Tapi, justru inilah momen kita paling dekat dengan Allah. Subhanallah. Ini mengajarkan kita bahwa kerentanan bukanlah kelemahan ketika kita bersama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa yang sangat indah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang fobia kecoa, ingat, kecoa itu juga makhluk Allah yang takut pada semprotan heat. Kita punya senjata yang jauh lebih ampuh. Sholat dan doa. Sholat mengajarkan kita ritme kehidupan yang teratur. 5 waktu sehari, kita melapor kepada Allah. Ini seperti tentara yang melakukan checklist keamanan secara berkala. Hasilnya, jiwa yang terjaga. Ketika sholat, perhatikan bagaimana gerakan-gerakannya. Berdiri tegak, membangun kepercayaan diri. Ruku, melatih kerendahan hati. Sujud, menyerahkan ego sepenuhnya. Duduk tahiyat, menemukan ketenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ketakutan itu normal. Bahkan para nabi pun pernah merasa takut. Tapi perbedaannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Sholat memberikan kita tangga untuk naik melampaui ketakutan kita. Kisah menarik dari salah satu jamaah saya, dulu dia fobia gelap. Sampai tidak berani tidur sendirian. Tapi sejak rajin sholat tahajud, justru kegelapan malam itu menjadi sahabatnya. Karena dalam kegelapan itulah, dia menemukan cahaya spiritual yang tak pernah padam. Ingat, setiap kali kita merasa takut, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 1. Segera mengambil wudhu, menyegarkan jiwa dan raga. 2. Mendirikan sholat, menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa. 3. Berdoa dengan khusyuk, mencurahkan semua kegelisahan. Jamaah yang dirahmati Allah,
Mari kita jadikan sholat bukan sekedar kewajiban, tapi sebagai terapi jiwa kita. Ketika rasa takut datang, ingatlah bahwa kita punya janji temu dengan Allah 5 kali sehari. Dan percayalah, tidak ada terapis yang lebih hebat dari Allah SWT. Singkat kata, seperti pepatah, takut boleh tapi jangan sampai takut mengalahkan tawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan saya membagikan kisah yang sangat menginspirasi dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tahukah Anda, Bilal sempat mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa akibat siksaan yang dia terima. Namun, setiap kali rasa takut itu datang, beliau selalu mengulang-ulang Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, sambil mendirikan sholat. Subhanallah. Ketakutannya berubah menjadi kekuatan yang luar biasa, hingga beliau menjadi muazin pertama dalam Islam. Ada juga kisah mengharukan dari seorang jamaah kita di Bandung, sebut saja namanya Pak Ahmad. Bertahun-tahun dia menderita fobia keramaian atau agorafobia, hingga tak berani sholat berjamaah di masjid. Tapi perlahan, dengan memulai sholat berjamaah di musola kecil dekat rumahnya, kini beliau justru menjadi imam di Masjid Agung. Ustadz, kata beliau suatu hari, setiap kali rasa takut itu datang, saya ingat bahwa dalam sholat, kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu bersama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri kajian yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan doa bersama. Angkat tangan Anda, buka hati selebar-lebarnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami yang sering lalai dalam sholat. Ampuni kami yang masih dikuasai ketakutan-ketakutan duniawi, padahal Engkau lebih dekat dari urat nadi kami. Ya Allah, setiap sujud kami adalah pengakuan akan kelemahan kami. Setiap ruku kami adalah bukti ketundukan kami. Setiap takbir kami adalah pengagungan atas kuasa-Mu. Ya Rob, jadikan sholat kami sebagai penawar setiap ketakutan. Jadikan setiap rakaat sebagai tangga menuju kedamaian. Jadikan setiap sujud sebagai momen pembebasan dari belenggu fobia. Ya Allah, basuh air mata ketakutan kami dengan air wudhu keimanan. Gantikan gemetar ketakutan kami dengan gemetar ketakwaan. Karena hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berserah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kajian hari ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap ketakutan ada sholat yang menanti untuk menenangkan. Dalam setiap kegelisahan ada sujud yang siap menenangkan. Akhir kata, jangan lupa besok kita akan bertemu lagi dalam kajian dengan tema berbeda, namun tetap menyejukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.